Kemudian Ki Asem Gede segera memanggil beberapa orang pelayan dan murid-murid Wirosobo. Mereka diminta merawat mayat Samparan, mayat seorang yang pernah menggemparkan pucangan dengan kejahatan-kejahatan. Selain itu, kepada murid-murid Wirosobo, bahkan kepada Nyi Wirosobo, Ki Asem Gede minta supaya tidak mengatakan suatu apapun tentang peristiwa Samparan dan kawan-kawannya kepada Ki Wirosobo. Maka Samparan adalah satu-satunya di antara kelima orang gerombolannya yang mendapat penghormatan terakhir pada saat penguburannya. Pengorbanan Samparan sebagai penebus dosa tidaklah sia-sia. Untuk beberapa lama, Ki Wirosobo dapat menikmati ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Pada malam setelah semua peristiwa itu terjadi, Mantingan dan Maiso Jenar diminta untuk tinggal di rumah Ki Wirosobo bersama Ki Asem Gede. Tapi untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan salah paham, maka sengaja Mantingan dan Maiso Jenar tidak banyak bercakap-cakap dengan Ki Wirosobo. Hanya dalam kesempatan itu ketika mereka duduk-duduk bertiga, Maiso Jenar, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Asem Gede berceritalah orang itu tentang sebab-sebabnya Ki Wirosobo menjadi lumpuh. Wirosobo adalah seorang pilihan dalam kalangannya, cerita Ki Asem Gede, yaitu para penggembala. Ia mendapat gelar seruling gading karena kepandaiannya meniup seruling. Pada usia yang masih sangat muda, ia mulai dengan perantauannya dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menuruti keinginannya yang melonjak-lonjak di dalam dadanya. Ia sebenarnya berasal dari Karangpandan di kaki Gunung Lawu, sehingga pada suatu saat sampailah ia ke Prambanan. Kedatangannya bagiku sangat menguntungkan, sebab pada saat itu aku sedang dibingungkan oleh sebuah lamaran yang mengerikan. Anakku, istri Wirosobo itu, pada suatu saat itu sedang menerima lamaran dari seorang yang sangat ditakuti di daerah kami. Tetapi orang itu bukanlah orang baik-baik. Adatnya sangat kasar dan angkuh, sehingga anakku bersumpah di hadapanku, kalau terpaksa ia harus menjalani perkawinan itu, berarti bahwa hidupnya harus diakhiri. Kehadiran Wirosobo merupakan angin baru bagi anakku. Perkenalan mereka semakin lama menjadi semakin erat. Sebagai orang tua, aku segera mengetahui bahwa hati mereka terjalin. Prajongso, orang yang ingin mengawini anakku itu, melihat hubungan yang semakin erat itu, ia menjadi marah, bukan kepalang. Sebagai seorang yang merasa dirinya tak terkalahkan, ia berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan caranya. Ditantangnya Wirosobo untuk berkelahi. Aku yang belum mengetahui tingkat ilmu yang dimiliki oleh Wirosobo menjadi cemas. Tetapi Wirosobo sendiri menerima tantangan itu dengan senang hati. Lanjut Ki Asem Gede. Maka pada suatu hari yang telah ditentukan, dilangsungkanlah pertemuan itu di atas sebuah gundukan pasir di pinggir Sungai Opak. Aku yang selalu kecemasan memerlukan dengan diam-diam berusaha untuk dapat mengikuti pertemuan yang tidak menyenangkan itu. Yang mula-mula datang ke tempat itu adalah Wirosobo. Tepat pada saat warna merah di langit yang terakhir terbenam ke dalam warna kelam. Rupanya sengaja ia datang lebih awal untuk mengetahui keadaan tempat itu. Setelah berapa saat ia mengamati tempat itu jengkal demi sejengkal, maka duduklah Wirosobo di atas sebuah batu di tepi sungai yang mengalirkan airnya yang jernih.
Dari dalam bajunya dikeluarkannya sebuah seruling yang terbuat dari pring gading. Sambil menunggu kedatangan lawannya, ia mulai berlagu dengan serulingnya itu. Baru sekali itu aku mendengar Wirosobo meniup serulingnya. Dan memang sudah sewajarnya lah kalau ia mendapat sebutan seruling gading. Mula-mula serulingnya itu membawakan lagu yang sejuk, menyongsong datangnya bulan. Nadanya seperti silirnya angin senja. Kemudian lagu itu menurun makin dalam. Tetapi saat kemudian melonjak riang, seriang wajah gadis yang menyongsong datangnya kekasih. Saat kemudian berubahlah lagu Wirosobo, mendendangkan kisah cinta. Sambil menatap wajah bulan, ia berlagu dengan lembutnya. Tetapi sebentar kemudian ia meloncat berdiri. Sedang serulingnya masih saja berlagu, dipandangnya tenang-tenang Candi Jonggrang sebagai lambang keagungan cinta yang tiada taranya. Kesanggupan yang maha besar yang dilahirkan karena cinta. Candi Jonggrang yang mengagumkan itu dapat diciptakan hanya dalam waktu 1 malam, bagai suatu usaha raksasa untuk memenuhi tuntutan cinta. Maka beralunlah seruling Wirosobo dengan lembut dan mesra. Seakan-akan ia mengungkapkan suatu cerita rakyat tentang cinta abadi antara Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Dan karena itulah maka lahir segala isi bumi ini. Wirosobo sebagai lazimnya penggembala tiada dapat terpisah dari serulingnya. Sahabat pada saat-saat sepi, pada saat-saat binatang gembalaannya asik bermain di padang rumput. Karena itulah maka setiap lagu yang dipancarkan dari serulingnya selalu melukiskan kisah yang terjalin di hatinya. Sebagai seorang yang hidup bebas di padang terbuka, dalam berlagu pun Wirosobo ternyata tidak mau terikat pada gending-gending yang sudah ada. Lagunya menjangkau jauh, melampaui batas gending-gending yang dirasanya terlalu miskin untuk mengungkapkan seluruh perasaannya. Karena itu lagunya bebas terlontar tanpa ikatan. Namun demikian dapat melukiskan segenap warna dalam jiwanya. Tapi ketika ia sedang asik tenggelam dalam lagunya, tiba-tiba terdengarlah suara tertawa yang merobek-robek kekusukan lagu yang hampir sampai ke puncak keindahannya. Aku segera mengenal suara itu, suara Pradongso. Kali ini rupanya ia ingin memperlihatkan kesaktiannya dengan menyalurkannya lewat suara tertawanya yang mengerikan. Cepat-cepat aku berusaha untuk tidak hanyut ke dalam pengaruhnya. Tapi di samping itu, aku pun menjadi cemas kembali. Wirosobo memang seorang ahli meniup seruling, tapi Pradongso bukanlah seorang penggemar lagu. Ia adalah seorang yang kasar dan hanya dapat menghargai kekuatan tenaga, bukan kemesraan dan kelembutan. Apalagi ternyata suara tertawa itu tidak segera berhenti, tetapi gelombang demi gelombang terdengar seperti susul menyusul, seperti datangnya ombak lautan, segulung demi segulung menghantam tebing. Dalam kecemasanku itu, tiba-tiba aku dikejutkan lagi oleh suara seruling Wirosobo. Tetapi setelah itu aku menjadi bersyukur. Bahkan aku menjadi berbangga hati. Suara seruling yang mesra lembut itu segera berubah melengking tajam. Kemudian Wirosobo berteriak penuh kemarahan karena cintanya terganggu. Yang sama sekali tak aku duga adalah bahwa kemarahan Wirosobo yang dilontarkan lewat nada-nada serulingnya itu pun ternyata mengandung pengaruh yang luar biasa pula. Maka kemudian seakan-akan terjadilah benturan dahsyat antara suara tertawa Pradongso
dengan nada-nada seruling Wirosaba yang sebentar melonjak naik tajam dan kemudian turun menukik kembali, lalu menggelegar seperti guruh yang dengan penuh kemarahan menghantam gunung. Karena benturan itulah, maka seolah-olah tercapailah suatu keseimbangan, sehingga kedua suara itu semakin lama semakin lirih, bahkan akhirnya keduanya berhenti dengan sendirinya. Tepat pada saat suara itu berhenti, meloncatlah sebuah bayangan dari seberang dengan tangkasnya dari batu ke batu menyeberangi Sungai Opak. Dari geraknya yang cepat dan tangkas, sudah dapat dikira sampai di mana kekuatan tenaganya. Belum lagi Pradongso menjejakkan kakinya di tepian, mulutnya sudah mendahului berteriak dengan suara gunturnya. "Hei anak cengeng, rupanya kau hanya mampu menjadi seorang peniup syuling. Itu saja, kau hanya bisa membawakan lagu-lagu cengeng. Seperti apa yang baru saja kau lakukan." Wirosaba adalah seorang yang tinggi hati. Mendengar dirinya disebut anak cengeng, segera bangkitlah kesombongannya. "Memang aku hanya mampu melakukan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu cinta dan kasih. Tetapi aku adalah orang yang tahu diri. Sekali dua kali aku pernah bercermin, meskipun hanya di permukaan air. Maka sadarlah aku bahwa wajahku jauh lebih tampan daripada wajahmu yang kasar itu. Karena itulah aku berhak melakukan lagu cinta dan kasih, tidak saja lagu maut seperti yang kau miliki satu-satunya." Pradongso adalah seorang yang kasar dan sombong. Ia tidak pernah menerima hinaan yang sampai sedemikian. Karena itu segera darahnya naik di kepala. "Setan," makinya semakin kasar. "Aku tidak pernah menyesal bahwa wajahku kasar dan jelek. Tapi dengan tenaga yang aku miliki, aku mampu berbuat apapun. Aku mampu memperistri setiap perempuan yang aku kehendaki. Nah, kau sekarang mencoba mengganggu kebiasaanku itu. Karena itu bersediakah untuk mati?" Wirosaba tidak mau banyak bicara lagi. Diselipkannya seruling pring gadingnya ke dalam bajunya. "Kau hanya mau berbicara saja," potongnya. Pradongso bergumam di dalam mulutnya, dan kemudian kembali ia tertawa nyaring. Tetapi suara tertawanya terputus ketika Wirosaba membentak, "Aku tidak banyak waktu, bersiaplah." Pradongso pun rupanya juga menganggap bahwa waktunya telah tiba. Karena itu ia pun segera bersiap. Dengan tidak banyak lagi persoalan, segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian. Dalam bagian permulaan nampak bahwa Wirosaba dapat melayani Pradongso dengan baik, seperti suara serulingnya yang mengimbangi suara tertawa lawannya. Geraknya cukup cekatan, tetapi yang masih meragukan apakah ia dapat mengimbangi tenaga raksasa yang dimiliki oleh Pradongso. Dalam setiap perkelahian, Pradongso hampir tidak pernah menghindarkan diri dari setiap serangan. Tetapi setiap serangan itu selalu dibenturnya dengan serangan pula, sebab ia sangat percaya pada kekuatannya. Demikian pula agaknya pada saat itu Pradongso sama sekali tidak menghindarkan diri ketika Wirosaba menyerangnya dengan dahsyat. Rupanya Pradongso mengira bahwa Wirosaba hanya mampu meniup serulingnya saja. Memang bentuk tubuh Wirosaba tidaklah sebesar Pradongso. Tetapi apa yang telah terjadi? Pada saat itu ketika Pradongso membalas serangan Wirosaba yang dahsyat, ternyata dalam tubuh Wirosaba yang tidak sebesar lawannya itu tersimpan suatu tenaga yang hebat sekali, yang sama sekali tak diduga oleh Pradongso. Sedangkan Pradongso sendiri adalah
seorang yang memiliki tenaga raksasa pula. Tetapi ternyata Wirosobo yang telah sekian kali merantau, menjelajahi beberapa daerah, memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan Pradongso hanyalah seorang tokoh lokal yang telah mencapai puncak kekuatannya. Ia sudah merasa tak terkalahkan. Memang Pradongso adalah seorang kuat atas pemberian alam. Maka ketika terjadi benturan itu, nampaklah betapa picik pengetahuan Pradongso. Ia hanya memusatkan tenaga serta perhatiannya pada kedua belah tangannya. Dengan sepenuh tenaga yang ada padanya, menghantam tangan Wirosobo yang menyerang dadanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pada sekejap sebelum benturan itu terjadi, Wirosobo mengubah serangannya dengan menarik tangan kirinya. Ketika tangan kanannya membentur tangan Pradongso, ibu jari tangan kirinya sempat mengetuk leher Pradongso itu. Akibat benturan itu pun sangat hebat sekali. Bagaimanapun uletnya Wirosobo, ia tergetar surut. Demikian juga Pradongso. Terdorong mundur karena ketukan jari pada lehernya, Pradongso merasa bahwa nafasnya menjadi sesak. Inilah sumber kekalahan Pradongso. Sebab dalam perkelahian seterusnya, Pradongso selalu diganggu oleh peredaran nafasnya yang semakin lama terasa semakin sesak dan sakit. Meskipun demikian, pertempuran itu masih juga berlangsung lama. Mereka nampaknya seperti dua ekor ular yang saling berlilitan dan timbul tenggelam di antara lawannya. Tetapi sampai sekian kepastian dari akhir pertempuran itu sudah jelas. Sebab Wirosobo jauh berpengalaman, apalagi ia bertempur tidak saja dengan tenaganya, tetapi juga dengan otaknya. Sedangkan Pradongso hanyalah mirip seekor babi yang terlalu percaya pada kekuatannya. Meskipun ia memiliki kelincahan, namun dalam beberapa saat kemudian ia sudah benar-benar dikuasai oleh serangan-serangan Wirosobo yang menjadi semakin keras. Akhirnya Pradongso menjadi semakin terdesak dan nampaklah bahwa pertempuran itu sudah hampir selesai. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan. Ketika Pradongso merasa bahwa ia tidak mampu mengalahkan lawannya, dilakukannya suatu kelicikan. Tangannya tiba-tiba tergenggam. Potongan-potongan besi lembut dari kantongnya yang kemudian dilemparkan ke arah Wirosobo. Nampaklah betapa terkejutnya Wirosobo. Potongan-potongan besi itu bertebaran mengarah hampir ke segenap bagian tubuhnya.